Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini bersama saya Dea Wanda Anjani akan membahas tentang analisis program PKH dalam menjaga kualitas hidup keluarga miskin di tengah pandemi COVID-19. Menurut Friedman, suatu ketidaksamaan atas kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial, mulai dari modal produksi, pendidikan dan keterampilan, keuangan, organisasi, dan jaringan sosial, merupakan definisi dari kemiskinan itu sendiri. Sampai saat ini, masalah sosial ekonomi ini masih menjadi momok dan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masalah yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara sudah sepantasnya menjalankan fungsi perlindungan bagi warga negaranya yang lemah ataupun kurang mampu melalui pemberian bantuan dan dukungan secara finansial, salah satunya dengan jaminan sosial dari pemerintah. Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan ini, pemerintah Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi kaum miskin dengan program khusus yang disebut dan kita kenal sebagai Program Keluarga Harapan atau PKH. Teman-teman bisa lihat, berikut adalah gambar grafik jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia pada periode tahun 2005 sampai periode Maret 2019. Berdasarkan gambar, tabel tersebut menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan pada periode tahun tersebut. Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dilihat dari segi jumlah dan persentasenya. Akan tetapi, terdapat pengecualian untuk periode Maret 2006, September 2013, dan Maret 2015 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang terjadi pada periode tersebut meningkat akibat dari kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang naik pada periode tersebut. Program Keluarga Harapan merupakan program perlindungan dan pemberian dana bantuan sosial bersyarat yang disalurkan kepada mereka yang berhak, yaitu keluarga miskin dan rentan yang sudah terdaftar oleh data terpadu dari Program Penanggulangan Kemiskinan yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan yang dikelola oleh Kementerian Sosial, di mana mereka yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan atau KPM PKH. Dalam jangka panjang, diharapkan program ini dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi, seperti yang telah dicita-citakan oleh founding father kita, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat. Di mana adapun kriteria dari peserta program PKH ini merupakan keluarga sangat miskin yang berdasarkan data yang diperoleh oleh basis data terpadu atau BDT, di mana kriteria tersebut adalah yang pertama, ibu hamil, nifas atau menyusui, anak-anak di bawah 5 tahun, anak usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan sekolah dasar, di mana termasuk anak penyandang disabilitas, lalu anak usia 7 sampai 12 tahun yang bersekolah di SD ataupun MI, anak usia 15 tahun hingga 18 tahun yang bersekolah di SMP MTS. Berbeda halnya dengan penerima BLT atau bantuan langsung tunai, peserta keluarga penerima manfaat ini memiliki kewajiban antara lain dengan memeriksakan anggota keluarganya mulai dari ibu hamil, nifas atau menyusui sampai balita secara berkala sesuai dengan ketentuan di fasilitas kesehatan. Lalu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya dengan tingkat kehadiran sebesar 85%. Adapun bantuan komponen yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat ini
Berdasarkan tabel ini dengan indeks per tahun, ibu hamil akan mendapatkan sejumlah 2.400.000 per tahun. Lalu anak-anak usia 0 sampai 6 tahun sebesar 2,4 juta. Lalu anak SD sebesar 900.000. Anak SMP atau SLTP sebesar 1.500.000. Lalu anak sekolah SMA sebesar 2 juta. Disabilitas berat sebesar 2 juta, dan untuk usia lanjut dia antara 70 tahun ke atas sebesar 2 juta rupiah. Sumber tersebut berdasarkan Kementerian Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 6. Tahun 2020 bisa dibilang tahun terberat bagi kita semua. Tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia mengalami wabah pandemi COVID-19 ini. Di mana pemerintah Indonesia sendiri menaikkan sejumlah bantuan jaminan sosial, di mana bantuan Jamsos ini mengalami kenaikan baik dari segi jumlah dana bantuan maupun jumlah penerima bantuan. Akibatnya dengan adanya pandemi ini sendiri, di Indonesia khususnya, perekonomian kita terganggu oleh wabah ini sebenarnya. Virus yang menyerang sistem pernafasan ini bisa menular ke manusia, mulai dari bayi, anak-anak, ibu hamil, orang dewasa, dan lebih banyak menyerang pada usia lanjut. Per tanggal 8 Mei 2020 telah terkonfirmasi ada sebanyak 13.112 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Antaranya sebesar 2.494 kasus sembuh COVID-19. Lalu ada 943 kasus pasien COVID-19 yang meninggal. Tidak hanya di Indonesia, aktivitas seluruh dunia berubah total akibat wabah ini, termasuk aktivitas ekonomi. Dengan diberlakukannya social distancing di Indonesia, semua aktivitas di luar ruangan pun terbatas. Secara ekonomi, wabah ini berimbas pada sektor ekonomi secara makro, yang meliputi kenaikan anggaran pemerintah. Dengan adanya perubahan alih fungsi anggaran untuk infrastruktur kesehatan yang akan berpengaruh pada anggaran belanja di sektor lain, di mana pasti akan dikurangi oleh pemangku kebijakan. Perlambatan dalam sektor industri akibat pandemi ini membuat banyaknya investasi dan konsumsi yang anjlok, yang akan berpengaruh pada pengurangan kapasitas produksi dan pengurangan sejumlah karyawan, yang akhirnya sebagian besar perusahaan-perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PKH. Awalnya itu tenaga kerja akan dirumahkan, akan tapi mungkin terlalu berat, makanya terjadi PHK secara besar-besaran. Berdasarkan data Pusat Statistik, kondisi perekonomian Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 sebesar 2,97%, di mana akan berdampak banyak pada sektor ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia, yaitu PHK besar-besaran, otomatis akan berdampak pada angka pengangguran yang akan meningkat tajam. Demikian pula akan meningkatkan angka kemiskinan. Kemiskinan yang masih menjadi masalah sosial ekonomi suatu negara pasti akan meningkatkan angka ketergantungan di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu memberikan stimulus ekonomi. Kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan stimulus ekonomi dengan mengalokasikan APBN kurang lebih sebesar 405 triliun
dalam upaya penanganan dampak wabah ini. Sebanyak 75 triliun itu untuk anggaran kesehatan, sedangkan untuk 110 triliun akan digunakan untuk bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi di masyarakat. Bantuan sosial tersebut meliputi penambahan kuota PKH, penambahan bantuan kartu sembako, BLT bagi masyarakat yang kurang mampu. Masih dalam analisis ekonomi, kebijakan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 bagi keluarga penerima manfaat, yaitu dengan memberikan bantuan sosial PKH yang akan dinaikkan sebesar 25%. Dan pemerintah akan melakukan percepatan penggenapan 10 juta KPM yang semula akan dilakukan pada triwulan keempat, dipercepat menjadi pada bulan April tahun 2020. Adapun penyalurannya juga dipercepat, yang biasanya hanya 3 bulan sekali, maka dilakukan 1 bulan sekali dimulai pada bulan April 2020. Ini sesuai dengan SK Dirjen nomor 2-BS.02-BS.01-4-2020 per tanggal 2 April 2020 tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-2019 tahun 2020 dengan rincian per kategori sebagai berikut. Ini ada tabel kenaikan komponen bantuan PKH per bulan, yaitu ibu hamil per bulannya sekarang akan menerima 250. Ini sama dengan anak usia 0-6 tahun. Lalu untuk anak sekolah dasar itu 75.000 per bulan. Lalu ada anak SMP 125 per bulan, anak SMA sebesar 166.000 per bulan, disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas menerima 200.000. Yang artinya terjadi kenaikan indeks bantuan sosial keseluruhan pada tahun 2020 sebagai respon pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat miskin. Kenaikan indeks ini terjadi pada kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun yang awalnya bansos PKH itu sebesar 2,4 juta per tahun, sekarang menjadi 3 juta per tahun. Selain itu, indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap sama. Wabah pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan juga berbagai aspek lain, salah satunya aspek politik. Terlebih pada tahun 2020 ini Indonesia akan mengadakan pilkada serentak. Dengan pandemi ini terkadang malah dijadikan ajang bagi kader-kader politik untuk mendapatkan simpati rakyat. Bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah Indonesia kepada rakyat miskin akan disalurkan lewat pemerintah daerah yang terkadang malah menimbulkan masalah baru. Tidak jarang bantuan sosial dari lembaga pusat yang disalurkan melalui pemerintah daerah sering disalahgunakan oleh berbagai orang atau sebagian kader yang memiliki kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Sebelumnya terdapat beberapa kasus bantuan sosial yang dipolitisasi oleh para kader politik di tingkat daerah. Seperti temuan kasus dugaan politisasi bansos yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang dilakukan oleh Bupati Klaten. Hal ini bisa saja menimbulkan polemik karena label yang terpasang dalam bansos itu dianggap tidak tepat untuk ditempelkan pada bantuan sosial tersebut yang merupakan bantuan sosial yang aslinya tuh berasal dari anggaran negara maupun daerah, bukan berasal dari kantung para kader politik tersebut. Rasanya tidak etis kalau semisal kader politik melakukan hal tersebut.
Tindakan seperti ini bisa saja menjadi serangan balik atau backfire untuk kader politik yang maju dalam pilkada. Sudah sewajarnya partai politik memberikan imbauan kepada para kadernya untuk tidak mepolitisasi bantuan sosial pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat. Tindakan mendompleng nama ke dalam bantuan sosial ini tidak hanya memalukan, akan tetapi juga merugikan bagi petahana atau incumbent yang bersangkutan, yang awalnya mengharapkan dukungan dari masyarakat, malah masyarakat akan ilfil terhadap incumbent tersebut. Lain halnya dengan pemerintah. Jika pemerintah tidak bisa menanggapi wabah ini dengan baik, maka akan muncul krisis ketidakpercayaan atau problem of trust rakyat terhadap pemerintah atau penguasa negara, di mana rakyat akan menilai dan mulai membenci pemerintah yang gagal dalam melindungi warga negaranya. Akan ada banyak ujaran kebencian terhadap pemerintah, terlebih lagi pada media sosial. Pemerintah akan memperoleh banjir kritik atas ketidakmampuan mereka dalam menangani virus dan membiarkan korban terjangkit terus bertambah. Bahkan lebih parahnya, bisa saja pemerintah akan mendepak penguasa negara dari kepemimpinannya yang dinilai tidak maksimal dalam pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 yang mengakibatkan jumlah pasien dan angka kematiannya semakin besar dan semakin meningkat setiap harinya. Sikap keterbukaan dan responsif dari pemerintah akan membantu publik untuk berhenti berspekulasi di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini. Simpati yang ditujukan masyarakat akan tetap terjaga berdasarkan respon pemerintah dalam menanggapi ancaman wabah pandemi tersebut. Pemerintah harus senantiasa meningkatkan kinerjanya, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga bagian terkecil dalam upaya menangani dan mencegah penularan penyakit agar tidak semakin meluas, sehingga menimbulkan konteks geografis maupun dampak multidimensi, baik secara sisi ekonomi, politik, dan sosial. Terlebih saat ini era di mana masyarakat semakin cerdas berpolitik, sehingga mereka akan lebih kritis pada isu-isu yang menyangkut hajat hidup mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.